Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini kita akan belajar tentang spanning tree protocol. Oke, teman-teman bisa dilihat di sini ada switch 1 dan switch 2 yang masing-masing terhubung dengan FA01. Kemudian di sini switch 1 terhubung pada PC dengan IP 192.168.1.1 dan switch 2 terhubung pada PCB dengan IP 192.168.1.2. Nah, misalkan ada sebuah kasus kabel yang terhubung antar switch ini putus. Nah, otomatis PCA tidak akan bisa komunikasi dengan PCB karena tidak ada penghubung antara switch 1 dengan switch 2 ya teman-teman. Kemudian kita akan menambahkan kabel baru atau kabel cadangan dan terhubung pada FA02. Nah, saat kabel FA01 ini mati, otomatis kita bisa menggunakan kabel FA02 ini ya teman-teman. Jadi nanti kita bisa komunikasi dengan PCB. Tapi kalau misalkan kabel FA01 ini masih menyala, maka akan terjadi looping. Jadi looping itu adalah paket yang muter-muter di jaringan. Contoh, misalkan PCA ingin mengirimkan paket ke PCB. Pertama, paket akan dikirimkan ke switch 1 dan dari switch 1 ini akan di-broadcast ke FA01 dan juga FA02. Terus di switch 2 akan dikirimkan ke PCB, lalu akan dikirimkan kembali ke switch 1. Namun, di switch 1 ini akan kembali membroadcast ke FA01 dan FA02. Begitupun seterusnya ya teman-teman. Intinya paketnya hanya akan muter-muter di jaringan saja. Nah, jadi itulah yang namanya looping. Nah, agar tidak terjadi looping, salah satu port di switch ini harus diblokir ya teman-teman. Seperti itu untuk pengertian mengenai spanning tree protocol. Nah, untuk menentukan port yang akan diblokir itu ada teorinya. Di sini ada switch 1, switch 2, dan switch 3 dengan MAC address. Misalkan AA untuk switch 1, BB untuk switch 2, dan CC untuk switch 3. Nah, hexadesimal itu kan dari 1 sampai F, yaitu 1 sampai 10 untuk angka. Nah, untuk A ini sebagai 10, B 11, C 12, dan D 13. Seterusnya sampai F ya teman-teman. Nah, sebelum kita lakukan konfigurasi, kita harus mencari root bridge terlebih dahulu. Root bridge itu adalah kita sebut saja raja. Jadi kita harus mencari dari switch ini mana yang raja. Untuk mencari root bridge kita harus mencari bridge ID-nya. Nah, untuk mencari bridge ID kita lihat dari prioritinya. Tapi by default semua switch itu prioritinya adalah 32768 karena prioritinya sama. Jadi kita harus mencari dari MAC address-nya. Oke, contoh di sini untuk mencari root bridge kita kan tadi dilihat dari priority terkecil, tapi karena prioritinya sama, kita akan mencari MAC address-nya yang terkecil ya teman-teman. Dalam hal ini, MAC address yang terkecil adalah AA karena AA adalah 10 dan BB itu 20, CC itu 30. Nah, jadi switch 1 ini adalah sebagai root bridge atau raja. Kemudian switch 2 dan switch 3 ini adalah non-root bridge. Kemudian untuk root bridge itu semua portnya statusnya itu up ya teman-teman. Artinya port di root bridge itu disebut dengan designated port. Jadi portnya pasti menyala atau up. Jadi di switch 1 ini FA02 nya itu adalah designated port. Untuk non root bridge itu ada yang namanya root port. Untuk root port itu artinya adalah port yang paling cepat terhubung dengan root bridge. Jadi untuk switch 2 port yang paling cepat terhubung ke root bridge adalah FA01 dan switch 3 port yang paling cepat terhubung ke root bridge adalah FA01 juga ya teman-teman. Nah, ini tadi adalah yang namanya root port. Ini statusnya adalah up atau menyala ya teman-teman. Berarti yang harus diblocking adalah FA02 di antara switch 2 dan switch 3. Kemudian untuk mencari port yang diblokir, kita harus mencari dari priority terkecil dan juga MAC address terkecilnya, seperti kita mencari root bridge. Nah, di sini BB itu lebih kecil dibandingkan dengan CC. Artinya FA02 di switch 2 itu namanya adalah designated port, yaitu menyala. Berarti FA02 yang di switch 3 ini adalah port yang akan diblokir. Nah, namanya adalah alternate port. Jadi, begitu ya teman-teman untuk teori menentukan blocking port pada spanning tree protocol. Nah, untuk sekarang kita akan membuat topologi atau mencoba spanning tree protocol
di sini ya teman-teman, kita tambahkan 3 switch. Oke, kita ganti dulu namanya switch. Nah, kemudian kita hubungkan dari switch 1 ke switch 2 dan switch 2 ke switch 3, kemudian ke switch 1. Oke, sekarang kita akan matikan lampu LED-nya. Kita masuk ke option, terus preference. Nah, di bagian ini kita uncentang ya teman-teman. Oke, sudah. Nah, jadi topologi ini adalah sebuah lingkaran ya teman-teman, meskipun bentuknya segitiga karena paket yang akan dikirimkan akan bolak-balik atau muter-muter. Nah, di spanning tree protocol itu ada port yang harus diblokir agar paketnya tidak looping atau berputar-putar di dalam jaringan saja. Nah, sebelumnya kita sudah belajar teori blocking portnya. Sekarang kita akan langsung praktekkan saja. Pertama kita harus mencari root bridge terlebih dahulu. Terus untuk mencari root bridge, kita harus mencari bridge ID-nya. Nah, untuk mencari bridge ID, kita lihat dari priority terkecilnya. Karena priority-nya itu sama, yaitu 32768, maka kita harus mencari dari MAC address terkecilnya. Kita akan mencari dulu MAC address terkecil dari switch-switch ini. Pertama ke switch 1. Kita cek yaitu show interface VLAN 1. Nah, di sini ada address is, terus ini adalah MAC addressnya. Kita kopikan saja ya teman-teman. Kemudian kita pastekan. Oke, kemudian kita lanjut untuk cari di switch kedua. Show interface VLAN 1. Oke, ini adalah MAC addressnya. Nah, terakhir kita ke switch 3. Oke, sudah. Jadi kalau seperti ini MAC address terkecilnya ada di switch 2 ya teman-teman. Karena MAC addressnya itu yang terkecil. Jadi switch 2 ini adalah sebagai root bridge. Kemudian untuk switch 1 dan switch 3 ini adalah sebagai non root bridge. Nah, tadi port yang di root bridge itu statusnya adalah up atau bisa disebut dengan designated port. Di sini juga designated port. Oke, jadi port-port yang ada di root bridge itu statusnya up semua. Nah, di root bridge itu ada yang namanya root port, yaitu port yang paling cepat terhubung pada root bridge. Di switch 1, port yang paling cepat terhubung pada root bridge adalah FA01, kemudian di switch 3 FA01 juga ya. Oke, jadi port yang akan diblokir itu ada pada FA02 di antara switch 1 dan switch 3. Sekarang kita cari port yang harus kita blokir. Untuk mencarinya sama seperti mencari root bridge, yaitu kita lihat dari priority dan juga MAC addressnya. Di antara switch 1 dan switch 3 ini, MAC address terkecilnya adalah switch 3 ya teman-teman. MAC address terkecilnya adalah switch 3. Artinya FA02 di switch 3 ini adalah designated port. Kemudian di FA02 di switch 1 adalah alternate port. Sekarang kita akan menyalakan lampu LED-nya. Kita coba buktikan apakah teori untuk menentukan port yang harus diblokir itu benar atau tidak. Kita uncentang lagi. Nah, bisa dilihat bahwa yang diblokir itu adalah switch 1. Jadi teorinya itu benar ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk menentukan spanning tree protocol. Selanjutnya kita akan belajar mengenai cost. Kita tuliskan dulu. Jadi cost ini sama seperti root port. Nah, root port itu adalah port berapa yang paling cepat menuju root bridge. Dalam hal ini di switch 1, port yang paling cepat menuju root bridge adalah FA01. Sebenarnya untuk switch 1 ini ada dua jalur yang bisa menuju ke root bridge, yaitu FA01 yang langsung menuju root bridge dan FA02 yang harus muter terlebih dahulu. Namun, di sini untuk melihat yang paling tercepat menuju root bridge itu dilihat dari cost. Nah, cost ini berdasarkan bandwidth-nya. Misalkan di sini ada 10 MB dan cost-nya adalah 100, terus 100 MB cost-nya adalah 19 dan 1 GB yaitu 4 dan seterusnya. Jadi masing-masing di sini itu bandwidth-nya adalah 100 MB. Untuk membuktikannya, kita bisa lihat di switch-nya, kita lihat yaitu show spanning tree. Nah, bisa dilihat ya, cost-nya adalah 19, artinya itu 100 MB. Nah, di sini FA01 itu sebagai root port dan FA02 sebagai alternate port. Nah, ini untuk di switch 1. Sekarang kita coba hapus port utamanya yang menuju root bridge. Nah, kalau kita hapus, nanti di switch pertama dalam interface FA02 ini akan menjadi root port dan alternate portnya akan menyala. Nah, sekarang sudah menyala ya teman-teman. Yang tadinya menjadi alternate port, terus kita coba lihat cost-nya, kita cek lagi, show spanning tree. Nah, di sini sekarang
cosnya yaitu 38. Nah, kenapa 38? Karena di sini adalah 19 dan di sini 19 tambah 19 yaitu 38. Nah, kita coba hubungan kembali kabelnya nanti. Nah, alternate portnya akan kembali seperti semula. Kita coba cek lagi cosnya. Show spanning tree. Bisa dilihat di sini cosnya berubah menjadi 19 lagi. Artinya bandwidth-nya 100 MB. Jadi begitu untuk penjelasan tentang cos. Selanjutnya kita akan belajar manipulasi bandwidth karena di sini itu masing-masingnya 100 MB, cosnya adalah 19. Nah, di sini kita akan mencoba manipulasi bandwidth-nya. Langsung saja kita coba di switch pertama. Di sini root portnya adalah FA01. Kita masuk ke interface FA01. Kemudian kita manipulasi yaitu speed 100 MB. Oke, selesai. Kita coba lihat di sini bahwa FA01-nya akan menjadi alternate port karena di FA02 ini lebih cepat cosnya daripada di FA01. Jadi yang akan di blocking itu FA01. Nah, kita coba hapus untuk kabel yang di sini. Terus kita percepat. Nah, di FA01 ini akan menyala dan kecepatannya menjadi 10 MB. Seperti itu ya teman-teman untuk manipulasi bandwidth. Kita kembalikan seperti semula lagi. Kita hubungkan, kemudian kita konfigurasi lagi. Kita masuk ke interface FA01 dan bandwidth-nya kita ubah menjadi 100 MB. Oke, kita coba cek do show spanning tree. Nah, cosnya ini sudah menjadi 19 lagi ya. Jadi kecepatannya menjadi 100 MB lagi dan di port FA01 ini akan menyala kembali. Jadi begitu ya teman-teman untuk manipulasi bandwidth. Kita konfigurasikan cosnya. Lanjut kita akan mencoba manipulasi root bridge. Nah, root bridge itu akan kita cari dari bridge ID dan bridge ID kita lihat dari priority dan MAC address terkecilnya. Nah, setiap vendor itu pasti membutuhkan switch yang baru atau MAC address yang baru. Jadi, di sini misalkan switch 2 itu adalah switch lama dengan tahun 2012, terus ingin menambahkan switch 3 dengan switch pada tahun 2022. Nah, pastinya MAC address-nya lebih kecil yang dulu daripada yang sekarang. Atau switch 3 dari segi performance, switch baru pasti lebih bagus daripada switch lama. Karena hal itu kita butuh yang namanya manipulasi root bridge. Jadi begitu ya teman-teman contohnya. Langsung saja kita coba konfigurasi. Nah, di sini konfigurasinya itu kita mulai dari priority-nya. Kita masuk ke switch 3. Terus kita konfigurasikan yaitu spanning tree VLAN 1. Karena di sini kita pakai VLAN pertama yaitu default-nya. Terus spanning tree VLAN 1 priority. Kita coba tanda tanya dulu. Di sini bebas mau pilih yang mana. Dari 1 sampai 61410. Di sini kita coba bebas ya. Misalkan 927. Nah, di sini ada keterangan karena by default itu 37268, kita akan ganti menjadi 28672. Karena untuk mencari root bridge itu kita lihat dari yang terkecil ya teman-teman. Jadi kita ambil yang lebih kecil dari defaultnya. Kita ganti priority-nya menjadi 28672. Oke, selesai. Kita coba fast time forward. Bisa dilihat ya, yang tadinya alternate port itu menjadi menyala. Dan sekarang alternate portnya itu berpindah ke FA01. Jadi sekarang switch 3 ini menjadi root bridge dan semua portnya itu menjadi designated port. Kemudian untuk switch 2, root portnya itu FA02 karena port yang paling cepat terhubung ke root bridge itu FA02 dan untuk switch 1 root portnya itu adalah FA02 karena yang paling cepat terhubung ke root bridge itu adalah FA02. Kemudian di switch 2 dan switch 1 akan dipertimbangkan kembali prioritinya dan MAC address terkecilnya. Berhubung di sini MAC address terkecilnya ada di switch 2, jadi FA01 di switch 2 ini akan menjadi designated port dan FA01 di switch 1 ini menjadi alternate port yaitu port yang diblokir. Jadi seperti ini untuk konfigurasi manipulasi root bridge. Sekarang kita akan kembalikan seperti semula. Kita masuk ke switch, terus new spanning tree VLAN 1 priority, kemudian enter. Kita coba fast time forward. Di sini kembali lagi menjadi alternate port ya teman-teman, dan root bridge-nya juga kembali di switch 2. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi manipulasi root bridge. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai per VLAN spanning tree atau bisa disebut
PVSTP. Per flan spanning tree ini yaitu informasi spanning tree dari setiap flan. Nah, dalam hal ini kita mencoba dalam flan pertama. Misalkan di sini kita coba buat flan 2 dan flan 3. Terus kita cek do show flan brief. Ini sudah ada ya teman-teman untuk flan 2 dan 3. Sekarang kita cek juga untuk spanning tree-nya. Bisa dilihat di sini ada informasi spanning tree untuk flan pertama. Dalam hal ini kita akan membuat semuanya menjadi terang karena akan menjadi per flan. Oke, kita setting, kita masuk ke interface range FA01 sampai 2. Terus kita switch port mode terang. Oke, di sini kita coba bikin flannya lagi yaitu flan 2 dan flan 3. Terus kita cek informasi spanning tree-nya. Kemudian di sini juga ada informasi spanning tree untuk flan yang ketiga. Nah, ini pada switch ke yang kedua, kita coba ke switch ketiga, terus kita masuk ke interface range FA01 sampai 2. Kemudian switch port mode terang. Setelah itu kita bikin flannya yaitu flan 2 dan flan 3. Sekarang kita cek informasi spanning tree-nya, do show spanning tree. Di sini juga ada informasi spanning tree untuk flan pertama. Terus ini untuk flan kedua dan juga flan ketiga. Kita coba di switch pertama, kita terangkan dulu. Oke, ini sudah terang. Terus kita bikin flannya lagi, flan 2 dan flan 3. Oke, kita cek informasi spanning tree-nya. Di sini juga ada informasi spanning tree untuk flan pertama. Terus ini untuk flan kedua dan juga flan ketiganya pada switch pertama ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk per flan spanning tree. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang manipulasi root bridge pada per flan. Nah, jadi untuk flan 1 root bridge-nya itu masih tetap di switch kedua. Namun untuk flan 2 kita akan mengkonfigurasi root bridge-nya pada salah satunya. Oke, di sini misalkan kita mempunyai dua komputer pada switch 2 dan switch 1. Kita tambahkan dulu. Terus misalkan PC 0 ini adalah flan 1 dan PC 2 di sini juga flan 1. Kemudian untuk PC 1 ini adalah flan 2 dan PC ini adalah flan 2. Misalkan pada flan pertama mau mengirimkan paket, flan pertama sudah pasti akan melewati FA01 ini ya teman-teman, atau di jalur utamanya baru ke PC 3. Terus untuk flan kedua yaitu PC 1 ingin mengirimkan paket ke PC atau flan 2 juga sama melewati jalur utama atau FA01 ini. Berarti untuk yang di jalur ini tidak dilewati karena untuk yang flan pertama itu misalkan lewat sini atau link utamanya, namun untuk flan keduanya itu akan melewati dari switch 2 ke switch 3. Terus dari switch 3 menuju ke switch 1 baru akan dikirimkan ke PC 3 atau flan kedua. Jadi artinya salah satu port di sini akan di blocking. Terus untuk memblockingnya kita harus bikin root bridge pada flan kedua yaitu root bridge-nya adalah di switch ketiga. Oke, kita bikin perhitungan kembali untuk root bridge itu dua portnya akan menjadi designated port atau up. Lalu di switch pertama yaitu FA02 yang menuju root bridge-nya adalah menjadi root port, dan di switch kedua juga FA02-nya yang paling cepat menuju root bridge akan menjadi root port. Nah, berarti di antara FA01 di switch 1 dan 2 akan menjadi alternate port atau di blocking. Langsung saja kita coba konfigurasikan pada switch 3 spanning tree flan 2 priority. Di sini bebas dulu ya teman-teman. Oke, kemudian kita akan coba mengganti yang 24576. Ini karena prioritinya itu menjadi lebih kecil. Oke, kita ganti spanning tree flan priority 24576. Kemudian enter. Kita coba lihat, terus kita percepat saja. Nah, bisa dilihat di sini menjadi hijau ya teman-teman, artinya menyala. Terus kita coba buktikan do show spanning tree. Oke, kita fokus ke flan 2-nya ya teman-teman. Flan 2 ini adalah this bridge is the wood, artinya bahwa switch ketiga
pada flan kedua ini menjadi root bridge. Nah, di sini FA01 dan FA02-nya itu menjadi designated port. Kita coba lihat di switch pertama, do show spanning tree. Nah, bisa kita lihat di flan kedua bahwa di FA02-nya itu menjadi root port. Jadi untuk FA02 di switch 1 dan switch 3 ini akan dibandingkan lagi MAC address terkecilnya atau priority terkecilnya. Karena prioritinya sama, kita bandingkan dengan MAC address. Di sini di switch 2 MAC addressnya adalah 2 dan di switch 1 MAC addressnya itu 40. Jadi yang menang adalah switch 2. Jadi yang diblok itu adalah FA01 pada switch pertama. Kita lihat lagi bahwa di sini FA01-nya itu menjadi alternate port. Nah, seperti itu ya teman-teman tentang manipulasi root bridge-nya. Selanjutnya kita akan coba pengujian ping pada per flan spanning tree-nya. Kita hubungkan dulu PC-PC-nya. Terus kita setting IP-nya. Pertama di flan 1 atau PC0, IP-nya adalah 10.10.1. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Terus di PC1 atau flan 2 IP-nya 20.20.1. Kemudian subnet mask-nya masih sama. Terus di switch pertama di PC2 IP-nya 10.10.10.2. Terus di PC2-nya, terus di PC-nya 20.20.20.2. Oke, sudah. Lanjut, kita akan masukkan port-portnya ke flan-nya. Untuk flan 1 itu sudah by default, jadi kita langsung konfigurasi di flan 2-nya. Di sini adalah FA04. Kita masukkan interface FA04 switch port access, kemudian switch port access flan 2. Oke, sudah. Kita lanjut ke switch 1. Di sini flan 2-nya adalah yaitu FA04. Kita masuk ke interface FA04. Kemudian switch port access. Kemudian switch port access flan 2. Oke, kita coba cek. Do show flan brief. Oke, ini sudah masuk untuk flan 2-nya. Sekarang kita lanjut untuk pengujian ping-nya. Kita masuk ke tab simulation. Sekarang kita coba untuk yang flan 1. Untuk flan 1 itu jalurnya dari flan 1 atau PC kosong ke switch 1. Kemudian melewati jalur utama ya teman-teman. Lewat sini. Terus ke switch 1, terus langsung dikirimkan ke PC 2 atau flan 1. Kita buktikan lagi. Di sini mengirimkan paket ARP, artinya belum berkenalan. Nah, ini adalah paket ICMP atau paket ping. Nah, paket diterima. Sekarang kita balas. Nah, di sini juga successful ya, teman-teman. Jadi, inilah untuk pengujian ping pada per flan spanning tree. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai spanning tree 2 switch. Kita buat topologinya. Kita hubungkan 2 switch, kemudian kita hubungkan dari switch 1 ke switch 2. Kita ganti dulu namanya. Oke, selanjutnya kita konfigurasikan di FA01 dan 02-nya ini menjadi terang. Langsung saja kita masuk ke switch 1. Interface range FA1 sampai 2. Kemudian switch port mode access. Kemudian switch port mode terang. Oke, selesai. Kemudian kita ke switch 2, interface range FA01 sampai 2, kemudian switch port mode terang. Oke, selesai. Sekarang kita tambahkan PC, kemudian kita hubungkan. Oke, misalkan FA01 ini adalah link utamanya atau jalur utamanya, lalu ingin membuat link cadangan yaitu FA02. Agar nanti misal FA01-nya putus, itu bisa diganti menggunakan FA02 atau link cadangannya. Di sini kita akan buat spanning tree-nya. Artinya bahwa ada port yang di blocking. Untuk melakukan hitungan spanning tree-nya, kita harus mencari root bridge-nya terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini karena priority-nya itu sama yaitu 32768, berarti di sini kita akan mencari melalui MAC address-nya. Langsung saja kita cari. Kita ke switch pertama, do show interface flan 1. Nah, ini adalah MAC address-nya. Lanjut kita ke switch 2,
do show interface LAN 1. Oke, ini MAC address dari switch pertama. Dan ini adalah MAC address dari switch kedua. Jadi MAC address yang paling terkecil itu ada di switch 2. Jadi switch kedua itu sebagai root bridge, dan untuk port-portnya itu adalah designated port. Kita bikin node dulu. Oke, sekarang kita akan mencari root port. Nah, mencari root port itu adalah port yang paling cepat terhubung ke root bridge. Namun dalam hal ini untuk FA01 dan 2 sama-sama paling cepat terhubung ke root bridge. Nah, di sini ada aturan baru, yaitu kalau cost-nya sama yaitu 90, artinya kita akan mencari root port-nya dalam interface yang terkecil. Nah, untuk FA01 dan 02 itu port terkecilnya itu adalah FA01. Berarti untuk root port itu adalah di FA01 dan FA02-nya. Itu menjadi alternate port. Oke, jadi seperti itu untuk spanning tree 2 switch. Selanjutnya kita akan mencoba manipulasi spanning tree-nya. Misalkan di sini di switch kedua di port FA01 itu ingin kita blocking, berarti yang pertama harus dicari adalah root bridge-nya. Kita pindahkan root bridge-nya menjadi di switch pertama. Jika di sini root bridge-nya pasti port-portnya akan menjadi designated port. Oke, langsung saja kita ke switch pertama. Kita konfigurasikan yaitu spanning tree LAN 1. Kita tanda tanya dulu. Jika ingin mengganti prioritinya harus mengetikkan angkanya. Nah, di sini kita bisa mengetikkan yang lainnya. Di sini ada yang namanya priority dan juga root. Jadi root itu sama saja dengan kita mengganti prioritinya. Kita coba spanning tree LAN 1 root, kita tanda tanya lagi. Nah, di sini ada primary dan juga secondary. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi primary, artinya bahwa untuk switch pertama ini akan dijadikan root bridge, dan untuk secondary itu untuk menjadikan non root bridge. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, di sini kita masukkan spanning tree LAN 1 root primary. Oke, sudah. Sekarang kita coba cek do show spanning tree. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini bahwa root ID-nya itu 2457. Seperti yang kita ketahui bahwa defaultnya itu 32768. Nah, sekarang sudah diganti ya, teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat this bridge is the root. Artinya switch kedua ini menjadi root bridge dan untuk portnya menjadi designated port semua. Dalam hal ini kita ingin FA01-nya itu menjadi alternate port, dan disinilah kita akan mengkonfigurasi cost-nya. Langsung saja kita ke switch 2, kemudian kita ke interface FA01, kemudian kita konfigurasikan cost-nya. Misalkan di sini kita pengen speednya 10 MB. Oke, sudah, kita coba cek. Nah, di FA01 ini warnanya sudah menjadi orange ya teman-teman. Dan FA01 di switch 2 ini menjadi alternate port. Nah, FA02-nya itu menjadi root port. Oke, jadi seperti itu untuk konfigurasi manipulasi root bridge pada dua switch. Oke, sekarang kita akan mengenal apa itu spanning tree port status. Nah, saat ini kita mencabut kabel dan menghubungkannya kembali, itu akan menjadi orange ya teman-teman. Dan untuk bisa menjadi hijau kita akan melewati beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap listening. Jadi listening itu akan mempelajari spanning tree-nya, apakah looping lancar atau tidak. Nah, untuk mencapai tahap listening itu adalah 15 detik. Setiap melewati tahap listening, selanjutnya akan melakukan tahap learning. Jadi learning ini sama, yaitu mempelajari spanningnya dan juga membutuhkan waktu selama 15 detik. Kemudian setelah melewati proses listening dan juga learning, barulah nanti akan menjadi forwarding. Artinya bahwa paket sekarang bisa untuk dikirimkan. Nah, sekarang kita coba buktikan. Misalkan kita cabut port yang ke PC1 ini. Misalkan kita cabut port yang ke PC ini,
Terus kita hubungkan lagi. Kita hubungkan ke FA03. Kemudian kita cek do show span. Nah, di sini masih di tahap listening. Kita coba tunggu kurang lebih 15 detik. Nah, di sini sudah menjadi tahap learning ya, teman-teman. Kita coba lihat dan di sini sudah menjadi warna hijau. Jadi untuk mencapai forwarding itu harus melewati tahap listening dan juga learning terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi seperti itu untuk spanning tree status. Selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu spanning tree port phase. Nah, di port phase itu nantinya akan mengskip proses listening dan juga learning. Misalkan nanti port yang di PC ini kita cabut dan hubungan kembali, maka langsung dan menjadi hijau tanpa melewati proses listening dan juga learning. Langsung saja kita konfigurasikan. Kita masuk ke interface FA03, kemudian spanning tree port phase. Nah, di sini ada keterangan bahwa FA03 sudah menjadi port phase. Namun nanti efeknya akan ke interface yang bukan non trunking. Jadi port phase itu hanya berlaku pada port yang bukan terang. Sekarang kita coba buktikan, kita cabut. Kemudian kita hubungkan kembali. Nah, di sini sudah langsung berwarna hijau ya, teman-teman. Sekarang kita konfigurasikan juga port phase di sini di switch 1. Kita masuk ke interface FA03. Kemudian spanning tree port phase. Nah, di sini juga ada keterangan seperti tadi ya, teman-teman. Oke, kita coba buktikan lagi. Di sini kita cabut, kemudian kita hubungkan ulang. Nah, di sini langsung berwarna hijau ya, teman-teman. Sudah forwarding. Oke, seperti itu untuk pengertian dari port phase ya, teman-teman. Oke. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.